Yuk, mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ASN semua, kembali lagi bersama kami dengan saya Humairatu Zahra. Tentunya saya tidak sendiri ya teman-teman sekalian. Juga ada rekan bersama saya, ada Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Haris Harsan Noval. Oke, kali ini kita akan membahas isu-isu yang krusial ya, tapi kita juga akan membahas seputar isu yang menarik dan seru untuk dibahas. Betul ya Pak Haris ya? Iya betul, hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana penerapan smart governance di institusi di Indonesia. Oke, kita akan mulai membahas obrolan yang seru ini dari good practice dulu atau bad practice dulu ini Pak? Kayaknya kita mulai dari yang good dulu ya. Boleh, jadi kita mulai dari good practice dulu ya Pak ya? Siap. Oke, kira-kira ada tawaran dari praktik yang baik nggak dari instansi yang mungkin sudah pernah Bapak temui atau sudah pernah mungkin instansi kita misalnya? Oh, kalau menurut saya ya, instansi yang udah menerapkan good governance, bukan good governance, smart governance itu adalah salah satunya Damkar ya. Di Damkar Kota Surabaya, mereka itu udah menerapkan smart governance dari sisi website, di mana websitenya itu udah mencakup apa aja yang mereka kerjakan, jasa-jasa apa aja yang mereka layani gitu. Habis itu juga ada kayak survei kepuasan, response time, macam-macam gitu. Kemudian mereka itu juga udah mulai menerapkan kayak perkembangan alat pemadam kebakaran yang berbasis robot gitu. Nah, jadi itu mungkin yang menurut saya itu mereka sudah mengarah ke smart governance gitu. Itu menurut saya. Kalau menurut Ibu Umay gimana nih? Sebelum kita bahas dari instansi lain ya Pak ya, menurut saya sendiri selain ada Damkar dari Surabaya, ini juga ada dari Rumah Sakit RSCM. Ayo. RCM. Mana tuh? Oke Pak ya, Rumah Mana tuh? Sakit Cipto Mangunkusumo. Di Itu mana tuh? rumah sakit di Jakarta Pak. Oh, Jakarta. Oke. Iya. Itu bahkan RSCM ini sudah jadi jantung pendidikan kedokteran di Indonesia. Gitu. Bahkan taraf internasional ya Pak ya, jadi tidak Hmm. diragukan lagi secara kualitasnya. Hmm. Nah, tapi di samping itu kita juga harus menganalisis nih dari sistem meritnya seperti apa 3K yang diterapkan sehingga Rumah Sakit RSCM ini mampu untuk menjadi jantung pendidikan kedokteran di Indonesia. Dari segi kualifikasi dulu nih, sudah secara otomatis ya Pak ya, tenaga kesehatannya baik perawat, kemudian dokter-dokternya otomatis sudah punya kualifikasi di bidang kompetensi masing-masing ya. Bahkan untuk inovasinya sendiri di bidang kompeten, tadi kualifikasi sekarang kompeten. Nah, Rumah Sakit RSCM ini biasanya kalau di Jambi rumah sakit untuk visitnya masih manual atau sudah online Pak? Nah, itu kadang ada yang masih manual lah ya. Nah, itu dia tuh. Biasanya masih manual ya di beberapa rumah sakit. Tapi kalau di RSCM ini mereka punya inovasi di mana kita bisa visit lewat online. Jadi namanya e-visit. Ya, jadi dokternya bisa hanya dari monitor saja gitu. Kalau misalnya dilakukan secara penuh untuk e-visitnya ini mungkin agak harus diimbangi dengan tetap melayani ini ya Pak ya, secara gitu. Kemudian untuk perjanjian online nih Pak. Nah, jadi untuk antri kita nggak perlu harus menghubungi administrator mungkin bagian rumah sakit, tapi kita bisa langsung melakukan perjanjian atau melakukan pemeriksaan secara online terlebih dahulu untuk antrian. Itu sih kalau untuk praktek good practice-nya ya Pak ya. Gimana nih Pak? Kalau untuk good practice-nya ya dari untuk smart governance ini. Kita apa lagi nih? Sekarang kita mau bahas yang jelek-jeleknya kah? Iya, yang bad-badnya lagi nih. Oke, sip. Jadi kalau tadi kan saya udah duluan, sekarang coba Ibu
adakah yang bad governance yang menunjukkan Bad practice ya Pak ya? bad practice lah, bad practice untuk smart governance ini ada nggak? Ada, pasti ada ya Pak ya, karena stabilkan keadaan, di samping ada yang baik tentu juga ada yang perlu ditingkatkan seperti itu, bukan jelek kalau menurut saya. Oh ya, diplomatis ya maksudnya. Good dengan bad versus ya. Saya ingin mengangkat isu di dunia pendidikan. Oh gitu. Kejadiannya baru 1 minggu yang lalu ya Pak ya. Isunya mencuat, sebenarnya konflik ini atau isu ini sudah beredar pada 2025, tapi kabarnya baru dilaporkan di minggu lalu. Nah, jadi masih isu-isu yang hangat seputar pendidikan, yaitu DORA. Ya, apa ya? Kasus antara guru, khususnya guru bahasa Inggris nih Pak. Nah, jadi masih seputar antara guru dengan siswa, yaitu terkuaknya kasus personal chat. Nah, jadi tahu ya mengarah kemana ya. Nah, jadi ini sebenarnya banyak ya Pak ya, karena ya, guru tersebut sudah diberhentikan dalam pekerjaan. Jadi para guru ini melakukan atau mengirim personal chat yang memiliki indikasi emosional yang pribadi, seperti itu, misalnya mengirim emot-emot kiss ke siswi di SMP ya Pak ya, kejadian di SMP. Bukan SMP. Di SMPN 1. Dan ada juga beberapa siswi yang melaporkan guru ini kalau memberikan tugas di ruang yang privacy, bahkan misalnya di perpustakaan. Jadi saya sempat baca itu di TikTok ya Pak ya, beredar. Nah, bahkan saya sempat baca itu chatnya, dia mau menutup pintu dari perpustakaan itu. Jadi itu pelanggaran ya, termasuk pelanggaran kode etik perilaku kalau menurut saya, dan bahkan ini sangat melanggar dari nilai-nilai berakhlak, core value ASN seperti itu. Oke, itu kalau ini ya contoh dari bad practice yang saya amati di lingkungan sekitar, kemudian dari sumber-sumber berita juga yang saya baca. Kemudian kalau dari Bapak nih, kira-kira apa yang bisa Bapak dapatkan dari bad practice dalam mewujudkan smart governance di Indonesia? Governance. Atau kalau misalkan isu sih sebenarnya banyak sih isu yang tentang bagaimana instansi ini sangat buruk pengelolaannya ya. Kalau kemarin itu kami menyoroti instansi kejaksaan di Karo ya. Mereka itu jadi mereka itu Karo itu Sumsel ya Pak ya? Sumsel Sumatera Utara. Iya. Gitu dia. Nah, jadi kenapa itu Pak? Orang ini bukan menangani kasus sih, orang ini bikin kasus sendiri gitu ya. Jadi orang ini mengira ada satu kayak CV untuk pembuatan video profil desa gitu. Mereka menganggap kalau si pembuat video ini melakukan markup terhadap dana pembuatan video tersebut. Nah, jadi inti permasalahannya itu adalah beda persepsi antara seberapa besar sih sebenarnya harga wajar untuk pembuatan video itu. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang harga yang ditawarkan itu sebenarnya ada di 30 juta per video per desa. Nah, untuk harga segitu sebenarnya beberapa orang menganggap itu harga yang wajar ya, terutama dari pelaku-pelaku di bidang kreatif, kemudian juga dari pihak si desa adakan jasa dia itu, mereka juga udah setuju dengan harga tersebut kan ya, artinya di sini kedua belah pihak itu sudah deal gitu. Kemudian ada beberapa isu lagi yang paling banyak menyedot perhatian itu adalah
ketika si tim jaksa ini diduga melakukan tindakan pengancaman gitu kepada yang, ya jadi kan yang si pembuat video ini kan pernah ditahan tuh. Nah, selama masa interogasi dia itu pernah katanya itu merasa diancam Ancam. oleh si kejaksaan itu. Ancaman untuk saat ini sudah dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi. Untuk kasusnya sendiri, tim Kejaksaan Karo tersebut kalah di persidangan, sehingga yang terduganya itu dinyatakan bebas gitu. Oke. Selanjutnya mungkin upaya kali ya Pak ya, karena tadi kita udah membahas dan berdiskusi tentang penyebab adanya bad practice tadi, kenapa mungkin adanya kurang pengawasan seperti itu. Ya, nah sekarang mungkin kita bisa menawarkan solusi kira-kira dari bad practice dari 2 kasus tadi, apa yang mesti kita tawarkan sebagai solusi yang kritis untuk diterapkan seperti itu Pak. Gimana? Kalau misalkan kita belajar dari mencegah yang bad practice-nya dulu ya. Kalau misalkan kasus saya itu kan ya lebih kayak seperti kurangnya kompeten ya dari si personilnya ini. Dan kalau misalkan dari kasus ibu ini kan lebih kayak kurangnya kendali diri daripada si ASN-nya itu sendiri kan ya. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya perlu lebih selektif lagi gitu untuk dalam menerima ASN-ASN yang baru gitu, dan mungkin untuk ujiannya juga perlu ditambahkan ujian psikologis mungkin untuk menilai bagaimana sih sebenarnya kestabilan energis dari seseorang gitu yang mau menjadi ASN. Soalnya ya kayak kejadian seperti yang ibu bilang juga bukan hal yang sedikit, dan juga hal yang saya utarakan juga bukan hal yang sedikit gitu. Jadi yang orang kurang berkompeten juga banyak di ASN, dan juga orang yang kurang bermoral juga banyak di ASN gitu. Juga kalau menurut saya itu pentingnya ada dilakukannya personal boundaries gitu Pak ya, adanya batas profesional antara guru maupun siswa seperti itu. Yang paling penting bagi kita yaitu bijak untuk bersosial media ya Pak ya. Betul. Baik sahabat ASN semua, sebagai penutup karena saya dari program studi pendidikan bahasa Arab ya Pak ya, saya boleh dong menutupnya dengan siap. baik. Man arad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arad al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan dunia maka haruslah ia berilmu, dan barang siapa yang menginginkan kemuliaan akhirat maka haruslah ia berilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya yaitu dunia dan akhirat maka haruslah ia berilmu. Ini menjadi catatan akhir bahwasanya kita sebagai manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan ya, yang dimana kita mampu untuk mengembangkan itu sebagai khalifah atau sebagai amanah pengganti daripada tugas dan fungsi kita sebagai sebagai pengganti khalifah di muka ini ya, sebagai pemimpin ya Pak ya, khalifah. Baik, terima kasih teman-teman semua, kembali lagi di topik-topik selanjutnya bersama saya Humairatus Zahra dan ada Bapak Haris di isu-isu yang lebih menarik lagi. Sekian dari kami, sampai jumpa. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.